Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan reaction chat history horror lagi karena sudah lama kita nggak buat teman-teman ya. Yaitu dari channelnya Kak Pia Pia, dan dia ngebolehin reaction teman-teman ya. Tapi kasih sumber video teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen nonton videonya sendiri atau merinding sendiri, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah teman-teman ya. Dan aku recordnya di malam minggu tanggal 24 Mei, tepatnya di hari Sabtu malam atau malam minggu lebih tepatnya ya. Jadi ini judulnya yaitu adalah Kakak yang Lain teman-teman ya. Kakak yang Lain itu gimana sih? Penasaran dengan videonya? Langsung aja kita mulai ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe juga untuk Kak Pia Pia teman-teman ya. Chat seram. Oke. Nah ini ya, dia promosi teman-teman ya. Mungkin akan ku skip atau gimana gitu ya. Kakak yang Lain. Oke, judulnya kayak gitu ya. Dan kenapa ada kepala boneka? Kenapa? Why gitu? Nah ini dia peringatkan teman-teman ya, diperbolehkan untuk membuat video reaction untuk video ini, akan tetapi berilah sumber dengan benar di dalam video atau di dalam deskripsi video. Terima kasih. Oke, dia mengizinkan kita untuk nge-reaction video-videonya, tapi kasih sumber yang benar ya. Sekarang kamu berada dalam sudut pandang laki-laki bernama Tristan. Oke, kita dalam sudut pandangnya Tristan teman-teman ya. Saat malam minggu, Tristan mencoba mengirim pesan kepada pacarnya Andrea. Oke, perempuan teman-teman ya. Andrea sedang sibuk melakukan kerja paksa menjadi babysitter pengasuh anak untuk sementara. Oh, oke. Sibuk teman-teman katanya, jadi babysitter atau pengasuh anak untuk sementara. Hai sayang. Hai sayang. Kamu sibuk nggak malam ini? Iya sayang, aku sibuk. Sibuk ngapain? Ini lagi kerja paruh waktu, jadi babysitter pas malam minggu. Masa malam minggu kerja sih sayang? Jadi babysitter lagi. Iya nih sayang, aku mau nabung. Ya udah deh sayang. Semangat ya. Ya sayangku. Anaknya gimana emang? Ngeselin nggak? Aku lagi jagain anak kembar. Cewek semua, namanya Lily dan sama Masya. Sejauh ini mereka diam-diam aja sih. Masya in the bear. Hus. Enak dong kalau diam. Gak tahu lagi kalau nanti bikin ulah. Semoga aja enggak. Semua baik aja kan? Ya sayang. Emang siapa ortunya? Dua-duanya dokter sih. Pada sibuk meskipun malam minggu. Jadi butuh babysitter. Ini pertama kalinya aku kerja sama mereka sih. Wah keren ya, dua-duanya dokter. Oh iya sih. Makanya ini pertama kalinya kamu kerja pas malam minggu. Emang kamu di mana sayang? Jauh nggak dari rumahmu? Ini rumahnya malah deket sama rumahmu sayang. Tahu rumah gede banget di pojok itu nggak? Itu tempatnya. Iya. Tahu gitu aku antar tadi. Aku pernah lihat sih. Emang gede banget rumahnya. Baru tahu kalau pemiliknya itu pasangan dokter. Gak apa-apa kok sayang kalau kamu gak kamu antar. Makasih ya. Aku mau ajak si kembar ke lantai atas dulu ya. Bentar sayang. Oke sayang, semoga mereka gak nakal. Oke, malam ya. Ini aku recordnya jam berapa ini guys ya? Jam 6:30 ya, atau hampir jam 7. Aneh deh sayang,
Masya senang banget pas ku ajak ke kamar mereka di lantai atas. Tapi Lily kayak takut dan gak mau sama sekali. Katanya dia cuma gak suka aja sama lantai atas. Kamu tanyain nggak alasannya kenapa? Dia bilang dia gak suka kalau ada di satu ruangan bareng kakak-kakaknya. Hah? Kakak-kakaknya? Bukannya anak pasangan dokter itu cuma 2 ya? Masya sama Lily. Kenapa Lily bilang kakak-kakaknya? Gak tau deh. Ibu dokter juga bilangnya anak mereka cuma si kembar ini. Imajinasi anak-anak mungkin. Atau Lily salah ngomong, dari kakak jadi kakak-kakak. Jadi ya udah sih. Oke dah kalau gitu. Semangat ya sayangku. Kalau butuh teman ngobrol, aku ada di sini. Terima kasih sayang. Oke. Malam lagi. Dan kenapa lagunya jadi agak membuat gua merinding? Sayang. Kenapa sayang? Kamu gak apa-apa kan? Masya dari tadi ngelemparin barang ke aku. Aku kesel banget. Terus dia bilang kalau dia ngelemparin barang karena kakaknya yang nyuruh. Ngawur banget deh Masya and the Bear. Kakaknya yang nyuruh? Lily. Masya and the Bear. Enggak, Lily itu adiknya Masya. Kok Masya bilang kakaknya yang nyuruh? Itu mah alasan aja mungkin. Anak-anak emang ada kadang, aneh kadang. Iya, apalagi kedua orang tuanya bilang kalau mereka berdua punya banyak imajinasi. Oh, orang tuanya emang bilang gitu? Iya, sebelum orang tuanya pergi, orang tuanya bilang gak usah kaget kalau si kembar punya banyak imajinasi. Mereka juga bilang si kembar emang pendiam, tapi kadang-kadang bisa nakal sayang. Nakal banget, tapi aku pasti baik-baik aja kok sayang. Aduh, semoga mereka gak nakal pas sama kamu. Gak tahu sih ya. Menurut aku, yang nakal cuma Masya. Lily itu selalu kelihatan takut sama Masya. Tapi normal sih, namanya anak-anak. Kalau ada yang nakal satu, yang pendiam jadi takut. Anehnya, Lily barusan bilang satu nama, Grace. Pas kutanya apa dia takut sama Masya, dia bilang dia takut sama Masya dan juga Grace. Siapa Grace? Temannya di sekolah? Gak tahu juga. Gak tahu juga. Siapa tahu kakak imajinasinya yang disebut sama Masya. Gitu ya. Masih ngerasa aneh sih kalau mereka nyebut kakak yang lain. Soalnya aku lihat emang gak ada siapa-siapa selain Lily sama Masya di sini. Ada deh emang ya. Bentar ya sayang, Masya manggil Lily terus-terusan dari kamar lantai atas. Aku mau antar Lily ke Masya. Mungkin mau diajak main. Oke, bagus deh rukun lagi. Duh, aku diusir sama Masya, disuruh nunggu di bawah aja. Ya ampun Masya. Ya udah gak apa-apa, biarin mereka main sendiri. Kalau ada apa-apa kan mereka pasti manggil kamu. Iya sayang. Aku nggak sabar deh mau pulang. Tahu nggak? Aku bakal dibayar berapa? Coba tebak. Nggak tahu sih. Tapi kamu selalu ngeluh bilang kalau jadi babysitter tuh bayarannya nggak begitu banyak. Tapi kali ini beda sayang. Kali ini tuh bayarannya banyak banget. Aku sampai kaget. Emang berapa? 600.000 untuk satu malam aja. 600.000 untuk satu malam aja. Ini mulai nggak wajar guys. Kenapa? Satu malam 600.000. Ya wajar sih. Ya wajar. Positive thinking aja. Itu rumahnya gede banget. Itu pasti miliaran atau triliunan. Dan dia dibayar 600.000 untuk satu malam aja. Untuk ngejagain si Masya sama Lily. Masya itu bukan Masya and the Bear atau Masya di Tokidoki apa gitu ya. Tokidoki apa ya. Gua lupa nama animenya apa. Nanti mungkin gua taruh gambarnya di sebelah kanan atau sebelah kiri gua. Oke. Lanjut lagi teman-teman ya. Hah? Banyak banget. Kenapa mereka bayar sebanyak itu cuma untuk satu malam? Aneh deh, nah kan? Mungkin karena mereka berdua dokter sih. Dan mereka bilang mereka nggak tega. Kalau aku kesulitan pasangannya nakal ke aku. Kamu nggak ngerasa aneh? Nggak juga sih.
mereka juga bilang biasanya emang si kembar emang gak begitu suka babysitter, jadi bisa nakal banget ke babysitternya. Mungkin karena itu aku dibayar mahal. Aku takut kamu kenapa-napa. Aduh sayang, gak usah khawatir. Haha. Jadi kalau kamu bisa terus jadi babysitter keluarga ini, kamu bakal berhenti jadi babysitter keluarga lain. Ya semoga aja sih. Lebih enak kerja sebentar, duitnya udah banyak, daripada kerja lama, duitnya dikit. Itu mah pasti. Semoga si kembar suka sama kamu sayang. Ya semoga. Tunggu sayang, aku dengar sesuatu. Tadi ada yang teriak. Apa emangnya? Bentar ya. Oh no, jangan dicek dong. Oh no, jangan dicek. Gua paling males, jangan dicek. Nah. Sekarang aku tahu kenapa Lily takut banget sama Masha. Kenapa? Masha mau iket si Lily. Hah? Kok bisa? Iya, dia mau ngiket si Lily pakai tali dan tutup mulutnya pakai handuk. Serem banget anak orang. Wah, berpotensi jadi penjahat sejak kecil tuh. Pas aku tanya ngapain kok mau ngiket Lily kayak gitu, dia bilang Grace yang nyuruh dia. Grace, kakak satunya itu, kakak imajinasi mereka. Iya, pas aku bilang aku bakal marahin Grace kalau dia nakal, Masha cuma ketawa keras banget. Dia bilang kalau nggak ada yang bisa marahin Grace. Terus Masha mulai ngelemparin barang ke aku lagi. Astaga, nakal banget. Grace aja terus dijadikan alasan. Mau nojos nggak tuh? Bentar ya sayang. Mungkin aku harus nemenin mereka biar nggak mainan kayak gitu. Oke sayang, hati-hati sama si nakal. Iya, pasti. Mohon maaf guys kalau gua ngomongnya rada typo teman-teman ya. Rada typo karena gua udah nggak ngebacain chat history horror lama banget ya. Lama banget. Astaga, typo dulu ya. Imajinasi anak-anak emang ya. Kenapa sayang? Aku dikenalin ke Grace. Dan Grace cuma boneka. Iya, mereka bilang sebenarnya mereka kembar 3. Pas kebakaran, babysitter mereka waktu itu cuma nyelamatin Lily dan Masha. Grace akhirnya meninggoy karena nggak bisa diselamatkan. Yaitu, kata mereka berdua, jiwa Grace masih hidup di dalam tubuh boneka. Ini serem banget sih. Dimana pas kebakaran teman-teman, pas waktu itu kebakaran, babysitternya yang sebelum si Andrea ya, itu cuma menyelamatkan si Lily atau si Masha teman-teman ya, dan si Masha maksudnya. Dan Grace nggak bisa diselamatkan teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Hah? Ceritanya tragis banget. Itu beneran. Kasihan loh. Apalagi kembaran kan punya ikatan yang kuat satu sama lain. Mungkin karena itu mereka punya imajinasi seperti itu. Dan itu alasan mereka nggak begitu suka sama babysitter. Karena babysitter mereka yang dulu gagal menyelamatkan salah satu saudaranya. Itu dia guys. Iya benar kata kamu sayang. Kasihan emang. Ya ampun, udah jam segini. Jam 9:02 teman-teman ya. Aku mau nemenin mereka tidur dulu ya. Tunggu sebentar sayangku. Tunggu bentar sayangku maksudnya. Oke sayang. Oh my god. Oh my god. Oh my god, jangan ditengok guys. Serem banget. Sayangku, udah selesai. Yeay. Yeay. Gimana? Udah beres semua kan? Udah kok, mereka udah di kasur. Udah tenang. Aku mau nonton film sekarang sambil nunggu orang tua mereka pulang. Ya udah sayang.
Aduh, baru aja mau duduk. Aku dengar suara. Aku dengar ada yang nangis. Aku cek dulu ya. Aku cek dulu ya maksudnya. Kenapa malam-malam ada yang nangis? Di jam 9 malam. Di jam 9:17 malam. Wah. Ya logika aja guys, logika. Kalau malam-malam ada yang nangis, itu udah mulai janggal di otak gua. Udah janggal guys. Oke, lanjut lagi. Susah ya kerja jadi babysitter. Semangat sayang. Oke, malam lagi. Apa yang akan terjadi? Pas aku ke kamar mereka di lantai atas, aku lihat Lili nangis. Lili ternyata ya. Tamasya cuma bilang ke aku kalau Grace mau main. Grace nggak mau tidur. Sedangkan Lili nangis terus. Dia bilang kalau dia takut Grace bakal ngelakuin hal jahat. Siapa tahu mereka bohong dan cuma nggak mau tidur. Mungkin aja sih. Anak-anak nggak mungkin mau tidur cepat. Tapi aneh juga sih. Kenapa dari tadi nama Grace menjadikan alasan? Masa bonekanya beneran berhantu? Enggak. No comment guys, no comment. Masa bonekanya yang dikasih nama Grace beneran ada jiwa di dalam tubuh boneka itu? Gak mungkin guys. Ya bener aja. Sayang, takutnya nih, gimana kalau orang tua mereka sengaja nutupin informasi biar kamu mau jadi babysitter mereka. Kamu aja baru tahu kejadian kebakaran dari cerita mereka berdua kan? Kamu tahu sendiri, sayangnya aku baru banget pindah ke daerah ini. Aku tahu tentang rumah besar itu, tapi nggak tahu kalau ada kejadian kebakaran atau apa. Keluarga mereka juga sangat tertutup. Aku aja baru tahu kalau mereka pasangan dokter dari ceritamu. Tapi orang tua mereka gak kelihatan kayak orang yang bakal nutupin sesuatu sayang. Mereka kelihatan baik banget. Ya kan? Kamu nggak tahu apa isi pikiran mereka. Kalau aku jadi kamu, aku bakal cari kebenarannya. Oke sayang, aku bakal cari tahu. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dari aku. Aku nyoba masuk ke kamar utama sekarang. Siapa tahu ada sesuatu di situ. Di kamar orang tua si kembar. Tuh, aku merasa jadi orang jahat seenaknya masuk gini. Soalnya pasangan dokter itu bilang gak boleh masuk kamar mereka seenaknya. Padahal semua ruangan boleh ku masuki. Kan aneh. Makanya pasti ada disembunyikan di sana. Gak apa-apa sayang. Toh kamu gak berniat jahat. Kamu gak berusaha mencuri atau apa. Kamu coba pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang mereka sembunyikan dari kamu. Kalau kamu kerja yang lama sama mereka, kan kamu berhak tahu kebenarannya. Kamu lihat sesuatu? Anehnya, pas aku buka pintu, ruangannya bener-bener kosong. Aku gak paham deh. Bener-bener gak ada apapun. Padahal pas awal aku masuk kerja dan mereka nunjukin semua ruangan, mereka bilang ini kamar tidur mereka. Sayang, kayaknya kamu harus keluar dari tempat itu. Keluarga itu kelihatan aneh banget. Kayaknya ada yang salah dan banyak sekali yang mereka sembunyikan. Sayang, pas aku mau keluar, tiba-tiba pintunya terkunci dan lampu mati. Oh no. God. Hah? Sayang, kamu gak apa-apa? Kamu mau aku ke sana dan jemput kamu? Aku dengar seseorang ketawa. Aku juga dengar seseorang ngomong sesuatu. Tapi kedengarannya bukan suara si kembar. Ya ampun sayang. Kamu gak apa-apa kan? Aku nemuin sesuatu di ruangan kosong itu. Ini maksudnya ya. Sorry banyak typo ya. Apa? Boneka itu.
Grace, ini gak bercanda kan? Aku kesana sekarang. Aku pasti datang dengan cepat. Tunggu aku. Oh my god. Sayang, pas aku mau datang ke sana, aku lihat banyak banget orang dan juga polisi. Aku gak bisa lewat jalan menuju rumah itu. Jalannya ditutup. Kamu gak apa-apa? Maaf ya, aku agak lama datangnya. Aku putar arah dulu soalnya. Sayang, aku lihat ada api besar di daerah situ. Kayak ada rumah kebakaran. Bukan rumah tempat kamu kerja kan? Aku pengen tahu kamu baik-baik aja. Sayang, cuma diri satu doang. Sayang. Oh iya, kebakarannya itu guys. Iya, ada hubungannya. Tamat. Oke, ceritanya itu udah berakhir sampai di sini. Dan ternyata Andrea kayaknya ikut terbakar dari rumah itu bersama Lily dan Masha. Kemungkinan itu gara-gara bonekanya atau si Grace lebih tepatnya. Karena si Andrea itu awalnya cerita bahwa dulunya pas kebakaran rumah itu atau rumah yang lain, babysitter mereka yang lain yang mengurus Lily dan si Masha itu gak bisa nyelamatin saudaranya si Grace, yaitu si Grace sendiri teman-teman ya. Bukan, ini gua salah ngomong aja tadi ya. Jadi si Grace ini jiwanya masuk ke dalam boneka itu. Dan anehnya Tristan tidak bisa menyelamatkan Andrea karena Andrea kayaknya ikut terbakar dari rumah itu. Serem banget ya guys ya. Oh my god. Oke teman-teman ya, jadi sampai segini aja dulu untuk chat history horornya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah teman-teman ya, mohon dikoreksi juga ya. Apakah chat history horror ini bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf kalau gua sering salah ngomong teman-teman atau sering typo, karena gua suaranya udah habis teman-teman ya untuk nge-record satu video ya. Mungkin gua nge-record banyak video lainnya teman-teman ya, karena gua punya waktu 1 hari untuk nge-record banyak video teman-teman ya. Jadi sampai sini aja deh guys untuk video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu notifikasi baru dari channelku teman-teman ya. Jadi sampai jumpa lagi guys di chat history horror berikutnya. Ciao, bye bye.